lanjutkan sekarang untuk sistem logiknya. Jadi yang dimaksud dengan sistem logik adalah sistem logik dari sebuah sistem informasi pengolah database ya, itu dari sisi prototipnya ya. Di dalam konteks ini kita mempunyai 3 model sebetulnya, tapi secara garis besar di sini hanya ada 2, yaitu sistem dengan model desktop dan sistem dengan model client server. Nah, untuk client server itu ada 2 macam, yaitu adalah yang client server murni, kemudian yang client server dengan ada tambahan layernya. Oke. Nah, kemudian secara diagramis kita mulai yang platform desktop itu adalah seperti ini. Jadi kita punya satu komputer di sini, kemudian database dan aplikasi atau programnya kita letakkan dalam satu komputer itu. Nah, di sini kemudian pengelolaan database kita lakukan. Jadi di sistem ini sangat simple di awal-awal dulu seperti ini. Jadi di sini aplikasinya atau pengelolaan datanya masih sederhana di sini karena punya keterbatasan di sini. Di sini keterbatasannya yaitu tidak bisa digunakan multi user. Kalaupun kita mempunyai lebih dari satu user di sini, maka nanti harus gantian gitu. Tapi juga punya keunggulan di sini untuk sistem yang ini, yaitu kita bisa mendesain dengan sederhana di sini, ya, sederhana, cukup satu komputer saja dan cepat, ya, cepat di sini. Tapi ya permasalahan yang kita implementasikan biasanya permasalahan yang relatif kecil ya, relatif kecil. Gitu. Nah, kalau permasalahannya itu adalah besar ya, menyangkut banyak entitas di luar sistem, maka biasanya kita menggunakan sistem yang kedua, yaitu yang client server. Nah, platform yang client server di sini kita jelas di sini mempunyai beberapa resource yang harus kita siapkan ya. Yang pertama yang jelas di sini ada server yang harus kita siapkan. Nanti di dalam server nanti ada database kita, di mana database kita nanti akan dikelola oleh sebuah sistem sendiri, yaitu sebuah aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi database server gitu. Nah, server ini kemudian akan terhubung ke banyak komputer klien ini, banyak komputer klien dengan alat komunikasi jaringan atau media komunikasi di sini. Bisa menggunakan kabel ataupun menggunakan jaringan internet. Nah, setiap klien nanti akan kita isi dengan aplikasi. Tiap klien kita isi dengan aplikasi sesuai dengan kebutuhan klien tersebut aplikasinya. Jadi aplikasi-aplikasi ini bisa saja berbeda-beda ya, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, tapi database yang kita punya di sini masih tersentral satu. Nah, ini yang disebut sebagai platform client server yang murni. Tapi pengembangan dari sistem ini adalah yang model seperti ini. Ini salah satu contoh yang berbasis web ya. Jadi di sini kita di samping punya database server di sini ya. Kemudian di sini kita punya juga apa yang disebut sebagai web server. Nah, di dalam web server inilah aplikasi kita letakkan. Nah, kemudian web server ini nanti akan terhubung dengan alat komunikasi ke klien-klien, di mana klien-klien di sini akan menggunakan browser, aplikasi browser untuk mengakses web server kita, untuk mengambil aplikasi kita ini. Nah, sehingga di sini punya keunggulan di sini bahwa klien ini
tidak perlu ada aplikasi di sini. Klien ini tidak perlu ada aplikasi, yang penting ada browser, itu nanti akan bisa mengakses web server kita. Nah, dari web server ini nanti aplikasi akan mengakses ke database server. Nah, di sini keunggulannya apa? Keunggulannya semua orang yang mempunyai browser dan tahu alamat web, maka nanti bisa mengakses. Ya, gitu. Tapi ya kerugiannya di sini semua orang akan tahu alamat web kita. Dan itu dari sisi keamanan itu kita harus ekstra hati-hati. Itu beda dengan yang sistem ini tadi, alamat server kita ini tidak ada orang tahu, dapat kita bundle di aplikasi di sini sehingga lebih aman. Gitu. Oke, itu untuk sistem informasi secara logik. Jadi semua ini tadi adalah sistem informasi untuk mengelola database. Ya, jadi inilah yang kita maksud sebagai sisi logiknya. Ya, oke, itu saya kira untuk pembahasan untuk sistem logik.